Saya Pendeta Dr. Darius Riono MTH, peserta PKDP Queen Salatiga di tahun 2026. Saya mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Ephatha Salatiga. Shalom teman-teman. Apa kabarnya? Luar biasa. Mari kita akan katakan yel-yel, sehat, 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 semangat, semangat, semangat. Oke, Mbak Riang akan berdoa dulu untuk memulai perkuliahan Oikumene pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa pada saat ini kami boleh berkumpul bertemu dalam perkuliahan Oikumenika pada hari ini. Tuhan berkati jalannya perkuliahan kami, berkati dosen kami yang mengajar, berkati Pak Darius dengan hikmat Tuhan sehingga boleh membimbing mengajar kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan dan kami siap memulai perkuliahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, terima kasih. Saya akan tanya dulu, Mas Ujun, Oikumenika itu apa? Kira-kira. Kemudian Mas Pran, kemudian Mas Daniel, kira-kira apa? Kalau menurut saya, Oikumenika itu persekutuan yang dilakukan lebih dari satu gereja, Pak. Luar biasa. Mas Pran apa? Kalau dari saya Pak, yaitu Oikumene, ya perkumpulan dari setiap denominasi gereja yang dibentuk untuk menyatukan umat-umat Kristus supaya mereka beribadah kepada Kristus. Mantap. Mas Daniel apa kira-kira? Ya, kalau menurut saya Oikumene itu adalah persekutuan dan persatuan dari berbagai-bagai gereja begitu, Pak. Luar biasa, luar biasa. Pinter-pinter semua ya teman-teman ya. Oke, kalau begitu kita akan mendalami mengenai Oikumenika ini. Kita akan melihat tujuan mata kuliah Oikumene. Mata kuliah Oikumene bertujuan untuk yang pertama, memahami konsep sejarah dan perkembangan gerakan Oikumenis. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenal berbagai tradisi dan denominasi gereja Kristen. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menghargai dalam keberagaman gereja. Yang keempat, menumbuhkan atau mempelajari upaya-upaya persatuan gereja di tengah lokal, nasional, bahkan sampai tingkat internasional. Itu yang keempat. Yang kelima, coba Mas Peri, apa itu Mas Peri yang kelima? Coba dibaca. Yang kelima, silakan. Ya, yang kelima, mengembangkan kemampuan berdialog dan bekerja sama dalam pelayanan lintas denominasi. Luar biasa. Ya, ini tujuan mata kuliah Oikumene. Untuk itu mari kita akan bersama-sama melihat tentang pengertian Oikumenika. Oikumenika atau Oikumene berasal dari bahasa Yunani, artinya Oikumene yang berarti dunia yang didiami atau seluruh bumi yang berpenghuni. Dalam konteks kekristenan, Oikumene mengacu pada gerakan yang mendorong persatuan, kerjasama, dan kesaksian bersama di antara berbagai gereja dan denominasi Kristen. Kemudian ruang lingkup kajian. Mata kuliah Oikumene ada beberapa topik yang akan dibahas. Yang pertama, meliputi dasar biblika dan teologis Oikumene. Yang kedua, sejarah perpecahan dan persatuan gereja. Yang ketiga, gerakan Oikumene modern. Yang keempat, peran gerakan Oikumene. Yang kelima, perkembangan Oikumene di Indonesia, termasuk peran persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Yang keenam, dialog antar denominasi dan kerjasama gereja. Sedangkan yang ketujuh, tantangan dan peluang persatuan gereja dan di era globalisasi ini. Kita akan melihat dasar Alkitabiah tentang Oikumene. Gerakan Oikumene berakar pada doa Tuhan Yesus Kristus dalam Yohanes 17 ayat 21, yaitu supaya mereka semua menjadi apa? Satu. Ya. Ayat ini sering dipahami sebagai panggilan bagi umat Kristen
untuk membangun kesatuan dalam iman, kasih, dan pelayanan meskipun terdapat perbedaan tradisi dan organisasi gereja. Kemudian kita akan melihat pentingnya mempelajari oikumene. Saya akan mendengar suaranya Mas Daniel. Di tengah keberagaman, denominasi dan tantangan sosial yang kompleks, pemahaman oikumene membantu mahasiswa. Yang pertama apa Mas Daniel? Kira-kira apa itu? Yang pertama itu menghargai perbedaan teologis secara dewasa. Oke, Mas Ari, apa Mas Ari? Yang kedua? Yang kedua, membangun kerjasama yang konstruktif dan antar gereja. Oke, Mbak Yesti. Yang ketiga apa Mbak Yesti yang ketiga? Mewujudkan kesaksian Kristen yang lebih efektif di masyarakat. Oke, Mbak Wija apa? Mbak Wija yang keempat? Apa Mbak Wija? Yang keempat? Berkontribusi pada apa? Perdamaian, keadilan, dan pelayanan kemanusiaan secara luas. Itu yang keempat. Oke. Sekarang di situ kita akan melihat sebuah kesimpulan. Mata kuliah oikumene mempelajari panggilan gereja untuk hidup dalam kesatuan di tengah keberagaman. Melalui pemahaman sejarah, teologi, dan praktek gerakan oikumenis, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan sikap terbuka, dialogis, dan kolaboratif dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Itu kesimpulannya. Saya akan berikan tugas semua ya, untuk Mbak Wija, Mbak Yesti, demikian juga Mbak Riang, Mas Ari, Mas Daniel, Mas Ferry, Mas Fran, Mas Bujun. Tugasnya ini supaya dimengerti ya, dengan tujuan apa? Supaya mahasiswa memahami pengertian oikumene, sejarah perkembangannya oikumene, kemudian pentingnya gerakan oikumene dalam bergereja dan masyarakat secara luas. Kerjakan, ya, ini kerjakan, nanti kami akan share di grup. Yang pertama apa? Yang pertama kerjakan secara individu, masing-masing mengerjakan tugasnya di grup, nanti kami share. Yang kedua, diketik 2-3 halaman, kertas ukuran A4, 1,5 spasi. Yang ketiga, sertakan sumber referensi atau buku oikumene yang digunakan. Kemudian yang keempat, dikumpulkan pada pertemuan ketiga atau 3 minggu mendatang di kelas oikumene dan serahkan kepada dosen pengampu saya sendiri. Kemudian soal tugas awal, saya juga akan berikan tugas kepada kalian untuk mata kuliah oikumene ini. Pengertian oikumene itu apa? Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri. Jelas ya? Yang bagian pertama, apa yang dimaksud dengan oikumene? Yang kedua, mengapa gerakan oikumene penting bagi gereja pada masa kini? Kemudian sejarahnya bagaimana? Itu dibuat secara terurai. Ya, latar belakang munculnya gerakan oikumene bagaimana, perkembangan gerakan oikumene dunia di Indonesia bagaimana, kemudian dasar biblikannya oikumene itu apa saja, jelaskan sana, kalau ada ayat-ayatnya apa saja. Nanti akan saya share di grup, kemudian refleksi Anda tolong ditulis di grup supaya kami bisa meneliti bagaimana hubungan antar denominasi gereja di lingkungan Anda. Anda akan melihat bagaimana mereka, kemudian kedua apa yang dapat dilakukan oleh generasi muda untuk memperkuat semangat persatuan umat Kristen. Kriterianya kan untuk nanti Anda bisa tepat waktu menyerahkan kepada saya, nilaimu 40%, kedalaman analis Anda 30%, sistematika penulis 20%, referensi buku 10%, jumlahnya 100%. Tolong Anda mencari buku-buku ini, referensi ini, dan di perpustakaan ada ya di kampus ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Untuk itu kita akan berhenti dulu, cukup untuk mata kuliah oikumene saat ini. Silakan Mas Ujun untuk berdoa. Namun sebelumnya ada yang bertanya? Pas, Pak. Silakan. Pas. Ada yang tanya lagi? Nggak ada? Tidak ada, cukup? Pak. Oke, silakan Mas Ujun untuk berdoa. Ya, mari kita mengakhiri perkuliahan kita pada saat ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk perkuliahan oikumene yang telah diajarkan oleh Pak Darius. Tuhan memberkati untuk setiap kami, biarlah materi yang disampaikan dapat kami mengerti
dan dapat menjadi bekal bagi kehidupan kami bermasyarakat dan bergereja nantinya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi dan kita masuk kuliah yang berikutnya.